Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara jemaah Jamiatul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga warganet dimanapun Anda berada saat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesehatan lahir batin. Kita sekarang masuk ke acara diskusi, dan kebetulan saya dipercayakan untuk membawakan pengantarnya, ya. Dan saya telah memilih tema yang barangkali sedikit mengejutkan, ya, karena tanda kutip agak kritis. Temanya itu adalah sekolah itu tidak penting. Ya. Kalau sekolah, kita semua sudah tahu bahwa itu tempat proses belajar mengajar. Terus kenapa saya pakai kata itu? Karena itu berarti objek yang saya katakan ini jauh dari saya, dari subjek itu, ya, jauh. Jadi saya belum pernah membuat penelitian secara empiris terhadap ini, tapi saya mengambil pandangan dari dinamika masyarakat. Kemudian ada studi laboratorium perpustakaan yang saya dapat, sehingga saya ambil judul ini. Jadi bukan saya tidak mempunyai alasan untuk judul ini. Jadi saya mempunyai reason for choosing the topic. Ada alasannya. Ya. Kemudian kata penting itu bukan berarti bahwa tidak berguna, tidak bermanfaat. Penting berarti tidak utama. Itu artinya penting. Kemudian yang saya maksudkan di sini adalah sekolah yang mengabaikan kerja-kerja praktek. Itu yang penting menurut saya. Jadi kalau ada sekolah yang mengutamakan teori melulu, nah inilah yang kita mau bicarakan, ya. Tentu ada di antara kita tidak sependapat. Ya, silakan kita diskusikan, dan di sini tidak ada yang mengambil kesimpulan bahwa ini yang benar. Yang bisa menilai adalah penonton nanti, ya. Yang mana yang biasa ini. Karena diskusi ini bukan menentukan siapa salah siapa benar, tetapi bagaimana kita membuka wawasan untuk membahas satu masalah sehingga bisa menjadi masukan, boleh jadi kepada pemerintah ataupun orang-orang yang berkepentingan dalam hal pendidikan. Ya. Saya punya teman namanya Akbar. Betul, ini anaknya Pak Helmi, ya. Suatu waktu sekarang dia jabatannya itu di Parepos. Dia direktur sekarang di sana. Dia seorang sarjana, tapi dia lulusan pesantren. Dia bilang sama saya begini, "Pak, saya bekerja di sana. Ilmu yang saya pakai itu hanya ilmu dari pesantren, Ji. Artinya ilmu kesarjanaan itu dia enggak pakai. Dia juga enggak mengatakan bahwa tidak bermanfaat, ya. Tapi dia enggak pakai itu. Yang dia pakai hanya ilmu dari pesantren." Ya, boleh jadi karena ilmu pesantren ini banyak menyangkut sifat-sifat barangkali dan juga kerja-kerja praktek itu. Ya, sehingga ilmu kesarjanaannya ini menjadi tidak dia manfaatkan. Ya, sudah pasti kalau membaca, menghitung, iyalah sudah, ya, pasti. Kemudian alasan saya pertama bahwa sesuai dengan data dari BPS, ya, Badan Pusat Statistik itu, bahwa pengangguran terdidik sekarang itu mencapai, itu secara regional, ya, Sulawesi Selatan, itu mencapai 5,5%. Ya, 5,5%. Bahkan secara nasional itu 8% lebih.
pengangguran terdidik ya. Jadi pengangguran ya sarjana lah ya, terdidik. Tetapi BPS juga ini tidak mencatat pengangguran terampil. Tidak ada. Justru yang dia catat itu pengangguran terdidik saja. Nah inilah. Kemudian ada teman yang tinggal di Selayar baru-baru ini juga menyampaikan bahwa di Selayar itu banyak pengangguran sarjana yang notabene kembali ke kampung bertani membantu orang tuanya. Ya, karena peluang-peluang kerjanya tidak ada. Jadi yang terjadi sekarang adalah angkatan kerja dan peluang kerja itu tidak sebanding ya. Lebih duluan maju angkatan kerja daripada peluang kerjanya. Sehingga terjadilah apa yang kita sebut dengan pengangguran-pengangguran itu. Ya. Menurut saya salah satu caranya untuk mengurangi pengangguran yaitu meningkatkan keterampilan. Nah, sebetulnya pemerintah sudah melakukan hal-hal seperti ini ya, dengan membuatnya SMA dirubah menjadi SMK ya, sekolah kejuruan. Kemudian ada sistem vokasi ya, sistem vokasi. Kemudian ada BLK, Balai Latihan Kerja. Namun kelihatannya tidak optimal. Maksudnya tidak mampu menanggulangi persoalan. Ya. Nah, mungkin Pak Nur bisa jelaskan nanti tentang bagaimana pendidikan di temannya itu di negara apa itu hari? Finlandia. Di Finlandia yang kurikulumnya 80% praktek dan 20% teori ya. Nah, kalau kita di sini anak-anak SMA itu memang dijajali dengan teori ya. Memang dia dipersiapkan untuk masuk di universitas dan hanya sekolah-sekolah kejuruan yang bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan praktikum itu. Nah, jadi ini hal yang perlu kira-kira kita diskusikan. Kira-kira bagaimana jalan keluarnya, ya? Karena pandangan saya ini begitu bahwa yang utama sekarang ini adalah sekolah yang mengutamakan praktek. Tapi persoalannya adalah sekolah sekarang bukan tidak mau melaksanakan itu, dia patuh pada kurikulum. Kurikulum yang sudah ditentukan oleh Departemen ya Pendidikan Nasional. Nah, ini persoalannya. Tetapi ada yang menyiasati seperti pesantren ya, pesantren ataupun sekolah tahfiz itu dia siswanya itu dia ikutkan di sekolah-sekolah sehingga tetap dapat ijazah. Nah, ada fenomena sekarang dalam masyarakat bahwa kalau kita sekolah sarjana itu kredibilitas naik. Ya. Dia tidak peduli apakah Anda mempunyai keterampilan atau tidak, yang penting kau punya ijazah dan kau bisa gantung di lehermu di sini, kau punya derajat bisa naik. Makanya para politisi itu umumnya berderet-deret titelnya ya, insinyur sarjana ini semua. Karena itu kita tidak bisa salahkan karena kondisi Indonesia memang begitu. Ya, penilaian masyarakat terhadap itu memang positif. Nah, bahkan banyak dokter. Kalau di luar negeri, dokter itu berarti seseorang yang mempunyai gelar dan punya temuan. Ada temuannya. Ya. Temuan yang konkret pasti ya. Nah, kalau kita di sini mungkin ada juga temuannya, tapi kualitatif sifatnya. Ya, dokter kita juga banyak kan. Jadi saya mau cerita begini. Ada saya punya kemanakan. Dia dapat beasiswa ke Korea. Ya, ada saya upload itu di pengurus. Dan di sana dia belajar sampai 4 tahun. Mulai dari S2-nya sampai doktor. 4 tahun saya dia dapat. Dan dia dapat cum laude di sana. Ditahan untuk bekerja di sana, dia tidak mau pulang ke Indonesia. Dan sekarang ada di Jakarta bekerja. Dicari sama perusahaan farmasi. Dicari. Kebetulan YouTube yang saya bikin itu mungkin dia lihat. Dan dia cari itu dia. Ada dapat. Disuruh bekerja di perusahaan farmasi itu.
Nah, gajinya ya lumayan lah karena dia kan internasional ya, dia punya sertifikat. Nah itu. Jadi kita punya bangsa sebenarnya bukan bodoh, pinter dan cerdas. Cuma sistem ini yang persoalan. Ya. Bagaimana sistem ini mungkin bisa dibenahi ataupun diberi input-input. Oke lah, mungkin kurikulum sudah jalan begini, tapi ada program dari dinas, peningkatan keterampilan, ya kan, peningkatan usaha-usaha bisnis atau apa segala macam, sehingga bisa mendorong mengurangi pengangguran itu. Nah itu ya. Jadi Indonesia ini menurut saya, khususnya Islam, kita kan ini mayoritas Islam di Indonesia. Mungkin 80% ya sekarang ya. Ya. Islam itu adalah agama yang mengajarkan praktik. Ya, tidak cukup dengan teori. Kita tahu semua bahwa kita diberikan rukun iman. Ya. 6 rukun iman. Ternyata tidak cukup. Ya, Nabi kita memberi lagi rukun Islam. Dan semua rukun Islam itu adalah praktik. Nah, tidak ada artinya kita fasih dalam mengaji dan fasih dalam bahasa Arab tanpa kita melaksanakan sholat, puasa, haji, ya kan? Nah, jadi ilmu-ilmu Islam ini praktik. Jadi ini satu potensi sebenarnya yang perlu kita gerakan. Nah, itu satu. Yang kedua, Indonesia ini punya potensi alam yang luar biasa. Nah, yang menunggu orang-orang yang punya keterampilan. Ya. Kalau kita tidak bisa membuat barang jadi, maka kita bisa mengolah barang yang dari bahan baku menjadi barang setengah jadi saja. Contoh saya kasih. Rumput laut. Itu kita ekspor mentah-mentah keluar. Nah, padahal itu bisa kita olah menjadi barang setengah jadi dulu, baru ekspor. Nah, dengan mengolah itu berarti kita menyerap tenaga kerja sebenarnya. Nah, sebetulnya tema ini bagus diseminarkan ya, diseminarkan bagus sebenarnya. Ya, sebagai input kepada pemerintah, bagaimana menanggulangi ini. Ya. Saya kasih contoh satu. Ada tepung beras Rose Brand, semua kita kenal. Itu dari mana? Dari Lampung. Pertanyaannya sekarang, kurang apa kualitas beras di Sulawesi Selatan? Nah ini cuma dibikin tepung saja. Coba. Di sini kita beli. Apakah itu karena kita punya budaya yang tidak mau repot atau apa? Itu enggak tahu lah ya. Tentu ada yang bisa kaji juga ini semua. Nah, jadi suatu waktu saya di tahun 80-an saya meneliti tentang coklat. Karena saya di tahun 78 saya masuk desa di daerah Polewali ya, Polewali. Masuk desa. Saya lihat petani mengeringkan coklat, biji coklat. Saya dekati, Pak ini coklat. Iya. Saya tanam di belakang rumah. Pak, Bapak bikin apa ini? Dia bilang ini saya jual dan sekolahkan anak-anak. Oh bagus. Nah, kemudian saya tanya, ngomong-ngomong Bapak sudah pernah minum coklat ya? Dia tidak, belum pernah. Nah, saya ini sebagai orang media terdorong. Kenapa seorang petani menanam coklat tidak pernah minum coklat? Nah, memang waktu itu coklat ini masih termasuk barang tanda kutip mewah ya, masih mahal. Nah, oleh karena itu saya terdorong untuk meneliti ini bagaimana mengolah biji coklat ini menjadi bubuk coklat dan juga sampai ke silver queen. Dan itu saya temukan. Ya. Jadi pernah saya dapat peralatan dari pemerintah provinsi, nilainya hampir 1 miliar. Nah, itu yang saya pakai mengolah coklat. Dan hasilnya ada. Nah, kemudian dia akan tertumbuk pada modal kerja. Akhirnya mesin itu saya kembalikan ke dinas perindustrian. Ambil kembali ini Pak, saya sudah temukan juga rumusnya. Ya, nah, itu. Nah, oleh karena itu saya berpikir bahwa kerja praktek ini sangat penting sekali, karena sumber daya alam kita menjanjikan. Kemudian potensi yang juga yang kita harapkan nanti bisa dipersiapkan dari sekarang, bahwa presiden kita
merencanakan mobil listrik. Nah, pertanyaan sekarang, sudah adakah persiapan-persiapan engineering tentang mobil listrik ini? Bagaimana memperbaikannya, bagaimana maintenance-nya dan segala macam. Nah, ini harus cepat dibaca oleh dinas-dinas sebenarnya ya, baik perindustrian dan lain-lain sebagainya yang terkait. Nah, itu mungkin sebagai pengantar dari saya silakan teman-teman mungkin dengan pengalamannya dalam industri ataupun dalam hal pembinaan ketenagakerjaan bisa memberi respon ya. Yang pasti bahwa tema ini bukan saya mengatakan bahwa ilmu kesarjanaan itu tidak bermanfaat, tetap bermanfaat. Seorang sarjana bekerja sebagai petani pasti ada bedanya dengan petani yang tanda kutip hanya SD gitu ya, pasti beda. Tetap bermanfaat. Cuma sekarang urgensinya di mana? Nah, menurut pendapat saya bahwa urgensinya ada di keterampilan kalau saat ini. Walaupun mungkin tidak ada kata terlambat ya, tidak ada kata terlambat. Kita harus tetap bisa mendorong. Gitu. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.